berkati di bumi bahkan sampai di kerajaan surga. Pagi hari ini kita akan melihat satu tema yang saya sampaikan, yaitu Tuhanlah sandaran dan pengharapanmu. Saya ambil tema ini dari Ayub pasal 4 ayat yang ketiga. Kita akan sama-sama membacanya. Ayub 4 pasal yang ke-6. Kayaknya tadi saya salah ucap. Mari kita sama-sama membacanya. 2, 3. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Saudara, ini adalah perkataan Elifas, salah satu sahabat dari Ayub. Elifas adalah sahabat yang paling tua dari sahabat yang lain. Itu sebabnya seringkali dia diberi kesempatan untuk bicara pertama, saudara. Lalu saudaraku, Elifas punya pengetahuan bahwa ketika seseorang itu sakit, ditimpa dengan penderitaan yang bertubi-tubi, tidak kunjung selesai, satu masalah ganti dengan persoalan yang lain, saudaraku, ketika dia melihat Ayub pun yang sama, dia punya pengetahuan bahwa ketika seseorang itu ditimpa persoalan yang seperti itu adalah karena dosa. Pemikiran Elifas, pengetahuan yang dia miliki adalah ketika seseorang itu dosanya besar, dosanya banyak, maka penderitaan yang dialami itu pun akan lebih besar. Itu benar, ada benarnya. Tapi ketika ditujukan pada Ayub, maka itu tidak tepat. Karena Ayub sakit dan menderita bukan karena dosa. Sebab Allah sendiri melihat bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan takut akan Tuhan. Jadi perkataan dari Elifas ini benar, ada benarnya, tapi menjadi salah ketika itu ditujukan kepada Ayub. Karena sekali lagi, Ayub bukan pendosa. Ayub itu betul-betul hidup menjaga kekudusan, menjaga satu kesucian di hadapan Allah. Barangkali saudara, kalau kita pelajari, membaca tentang kisah Ayub ini, begitu banyak yang dia ucapkan dengan mulutnya, bagaimana penderitaan yang dia alami. Kalau saya perhatikan juga beberapa ayat, contohnya di Ayub 16 ayat yang ke-7, Ayub berkata, "Sekarang Allah telah membuat aku lelah. Dia mencerai beraikan rumah tanggaku." Ya, istrinya memberontak, mengajar dia mengutuk Allah, anak-anaknya mati, saudara. Ya, hartanya semua berludes, saudara, dan orang-orang di dalam rumah itu tidak lagi ramah terhadap Ayub, dan perkataan itu benar. Kemudian kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 11 sampai 17, Ayub dia berkata tetapi dia katakan bahwa Allah sudah mendera dia begitu hebat. Dari hidup yang tentram, yang nyaman. Lalu dia katakan, Allah itu menangkap aku, membuang aku, hujani dengan anak panah, limpahku hancur, ya, ginjalku. Saudara, dia ungkapkan itu dengan mulutnya. Semua penderitaan bukan berarti mengeluh, tapi dia hanya ingin mengungkapkannya. Lalu dia sadar, kalaupun aku mengeluh, aku ucapkan ini tidak ada gunanya. Karena ucapan atau keluhan, keterbukaan tentang penyakitnya tidak akan menambah atau tidak akan mengurangi penyakitnya, bukan menambah. Tidak akan mengurangi penyakitnya, tidak akan pernah memberikan kesembuhan kepadanya. Karena dia tahu bahwa
sandaran, bersandar atau berpengharapan kepada Allah. Hanya itu yang dapat membebaskan dia dari semua penderitaan yang dia alami. Kemudian kalau tadi Elifas berkata, sandaranmu ketika engkau takut Tuhan, ketika kau saleh itu pengharapanmu. Itu saudara satu kata cemooh atau tuduhan, atau saudara kata yang mengolok-olok. Karena kalau kita lihat ayat 16 ayat yang ke-19, kita perhatikan sama-sama. Ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Jadi ketika sahabatnya datang bukan menghibur, tapi terus saudaraku mengintimidasi dia, menuduh dia, memfitnah dia bahwa bagaimanapun dia adalah salah dan berdosa. Tidak mungkin Tuhan menimpakan ini kalau engkau tidak salah. Jadi dia terus menekan Ayub. Ditekan, diolok, difitnah saudara, tetapi kita lihat Ayub tetap berprinsip saudaraku. Dia punya pendirian seperti memang itu yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Ayat yang ke-19 sampai 21 tadi saudara, ya, kita perhatikan bahwa sekali lagi Ayub tetap bertahan saudara, bahwa dia adalah benar di hadapan Tuhan. Dia katakan, apapun olokmu, cemoohmu kepadaku, tuduhanmu, aku tetap melihat ke atas. Sekali kelak Tuhan yang di surga itu pasti akan menunjukkan kebenaran itu kepadaku. Dia pasti membela perkaraku, ya. Jadi dia punya iman, pengharapan, sandaran benar-benar kepada Tuhan saudara. Sementara Elifas itu dia tidak percaya, ya. Seperti dia mengejek begitu, ya, kau memang bersandar pada Tuhan, kau berharap pada Tuhan, tapi lihat penderitaanmu, sesungguhnya engkau tidak bersandar dan tidak berharap kepada Tuhan. Jadi sahabatnya terus menekan dia bahwa dia adalah karena dosa mengalami semua penderitaan itu. Dari rumah tangganya, ekonominya, anak-anaknya, sahabatnya, pembantunya, saudara, semua meninggalkan dia. Sekali lagi Ayub dia bertahan di dalam kehidupannya yang saleh, yang benar. Dan sesungguhnya perkataan Elifas itu benar-benar terjadi atas kehidupan Ayub. Tapi dari pihak Elifas yang berkata, dia punya pemikiran yang berbeda. Dia punya penilaian dengan kacamata manusia, dengan perasaan yang suka menipu. Maka dia katakan bahwa Ayub itu tidak saleh, ya. Ayub tetap berdosa. Jadi kita lihat kesalehan Ayub justru itu dipakai oleh Elifas dan sahabatnya untuk mengolok-olok Ayub. Yo, kalau kau saleh kenapa sakit? Kalau kamu takut Tuhan kenapa semua? Ya sudah, memang kamu saleh. Ya sudah, memang kamu berpengharapan pada Tuhan. Jadi sahabatnya mengolok-olok Ayub, ya. Saudaraku, kita akan melihat ada satu kisah, beberapa kisah dalam Alkitab, ya, tapi kita akan melihat bahwa tidak semua penderitaan itu disebabkan karena dosa. Kita akan melihat dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Pasti saudara pernah mendengar, membaca ayat ini berulang-ulang. Tapi kita akan mengingat kembali, diingatkan kembali, ya, dan ini akan terus membawa kita bisa membenahi hidup kita, saudaraku, mengajar, mengingatkan kita ketika kita di dalam persoalan apa yang harus kita lakukan. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama dan yang kedua. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sampai di sini dulu. Ada salah seorang istri dari para nabi, dari nabi-nabi.
Dia punya persoalan pasti, makanya dikatakan dia mengadukan halnya, masalahnya kepada Elisa. Persoalan, penderitaan, masalah itu dia tidak memandang siapa yang harus kuberikan persoalan. Ya, dia tidak melihat rupa, dia tidak melihat pendidikan, latar belakang. Tapi kalau masalah itu mau datang, saudara diluaskan Tuhan, itu pasti akan terjadi. Karena ratapan 3 dikatakan yang baik, yang buruk keluar dari mulut yang maha kuasa. Kembali pada ayat ini, seorang istri dari Nabi, dia mengadu persoalannya kepada Nabi Elisa. Ini adalah sesuatu yang sangat tepat. Dia mengadu bukan kepada semua orang. Dia tidak mengadu kepada siapa dia mau mengadu. Tapi dia berlari ke tempat yang tepat. Ada banyak karena tidak bisa menahan perasaan sedihnya saudara. Ya, tidak dapat menguasai keadaannya yang sedang digoncang oleh prahara. Lalu saudaraku ketemu orang dia menangis, dia bercerita. Ketemu orang dia menangis bercerita. Bahkan ingat siapapun rumahnya di mana kadang dia datang bercerita. Saya rasa tidak semua orang itu mau mengerti tentang dia. Membawanya di dalam doa, memberi kekuatan kepadanya. Ada banyak tentu kita jumpai ketika orang mengadu persoalannya kepada kita, masalahnya yang berat. Dia ingin mendapatkan pertolongan, penghiburan dan kekuatan. Tapi ternyata mulut lain, perilakunya lain. Dia mendengar keluhnya, diceritakannya kemana-mana saudara. Ya, jadi seperti jadi bumerang untuk dia. Dia bercerita, dia mengadu ingin mendapatkan pertolongan. Tetapi justru orang semua mendengar tentang penderitaannya. Ya, mendengar tentang persoalannya saudara. Tetapi perempuan ini dia tahu kemana dia harus mengadu. Dia mengadu kepada seorang nabi Allah. Dia mengadu kepada abdinya Tuhan yang tidak mungkin melakukan seperti kebanyakan orang yang berjubah pendeta, yang berjubah seperti seorang pemuka agama. Tapi di dalam hatinya hidupnya tidaklah demikian. Satu pelajaran tentu bagi kita, jika kau punya persoalan kau tahu kemana kau mengadu. Ya. Supaya itu tidak mempermalukan kita, menambah beban berat untuk kita. Lalu selanjutnya perempuan ini datang mengadu sambil berseru. Jadi dia tidak datang bisik-bisik, dia tidak datang mengemukakannya dengan kata-kata yang tertata rapi, hati-hati saudaraku, tapi berseru. Lebih dari yaitu berbicara biasa saudara ya. Gitu, intonasinya berseru dengan hanya berbicara itu beda. Lalu saya pikirkan barangkali karena di dalam hatinya itu saudara begitu berat, terhimpit dengan persoalan. Rasa dadanya ini seperti mau meledak, kadang-kadang orang kan bercerita begitu. Persoalan saya membuat dada saya sesak. Barangkali ini yang terjadi di dalam kehidupan istri ini sampai dia berseru. Elisa, Elisa, itulah berseru. Kalau dia datang dengan baik-baik tentu tidak seperti itu. Tapi dikatakan berseru. Betapa kita melihat ya saudara, dada yang terhimpit dengan persoalan rasanya mau meledak. Makanya dia datang dari jauh entah dekat tapi dia berseru. Ya, dia seperti berteriak, dia ingin melepaskan semua penderitaannya. Ya. Saudaraku, lalu di sini dia berkata, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Hambamu, suamiku sudah mati. Jadi istrinya ditinggal mati suaminya. Dengan sendirinya beban keluarga, beban rumah tangga, masalah-masalah yang selama ini dihadapi bersama dengan suaminya, dipikul bersama-sama diselesaikan saudaraku dengan suaminya. Tapi ketika suaminya mati,
Semua tertanggung di atas bahunya, pundaknya. Semua persoalan saudaraku sekarang dia harus urus sendiri, dia selesaikan sendiri. Betapa bertambah berat yaitu beban dari istri ini. Ya, tapi saya pernah berkata, itu sebabnya para istri, ya, kita boleh bersandar kepada suami kita. Karena Tuhan memang memberikan sebagai suami itu pelindung, pengayom, memelihara, memperhatikan kita. Karena seorang suami itu adalah gambaran Yesus yang mau menyerahkan nyawanya untuk jemaatnya, yaitu gambaran keluarga. Jadi saudara, ketika suaminya mati, kita lihat beban ini sungguh sangat berat dipikul istri. Tapi bagi kita yang tidak biasa bergantung penuh pada suami, tapi menjadi istri yang menopang dan mandiri, ketika suaminya meninggal tidak seberat ketika semua bergantung kepada suaminya. Ya. Kemudian kita lihat di sini, saudara, bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Jadi nabi itu setia, dia tekun, dia takut Tuhan, tapi punya persoalan. Ya, jadi seperti Ayub, dia setia, dia saleh, dia tekun, tetapi toh punya persoalan. Persoalan yang menimpa keluarga ini bukan karena dosa, ya, tapi satu pengujian seperti Ayub. Bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Dia seorang nabi, suaminya nabi. Ketika dia mati, dia tidak meninggalkan usaha lain yang bisa dia kelola untuk menyambung kehidupannya. Lalu bagaimana saudaraku kehidupan seorang nabi pada waktu itu? Kalau kita pernah mendengar, kita juga membaca, pelajari. Tuhan memelihara para nabi ini melalui orang-orang tertentu, melalui jemaat dimanapun, ya. Bahkan Elia dipelihara oleh Allah melalui burung gagak, ya. Jadi Tuhan itu saudara pasti akan membuka jalan, memberikan pertolongan bagi nabi-nabi, bagi pelayan-pelayan Tuhan. Saudara yang bertekun, yang bersungguh-sungguh, yang belajar hidup saleh dan takut akan Allah. Nabi Elisa dia kalau datang ke Sunem, ada satu keluarga yang selalu memanggil dia datang ke rumahnya. Ketika dia ke Sunem, Elisa itu selalu disambut perempuan ini, suruh tidur menginap di rumahnya. Kemudian dilihat perilakunya, apa yang dilakukan Elisa ini, sekalipun dia tidak berkata aku nabi, ya, tapi perempuan ini saudaraku dia perhatikan, lalu dia mengerti, oh dia nabi karena perbuatannya, keperkataannya saudara dikenal bahwa dia seorang nabi. Yang sama kita akan dikenal sebagai anak Allah. Kita dikenal sebagai pelayan Tuhan ketika kita melakukan sesuatu menunjukkan Kristus ada di dalam diri kita. Perilaku kita benar-benar menunjukkan ini loh orang Kristen yang benar. Ya, tidak usah berkata, pasti orang tahu saudara. Ya, orang pasti mengerti karena kita suka bicara tentang Kristus, perbuatan kita sama seperti Kristus. Orang akan mengenal seperti perempuan Sunem ini mengenal yaitu Nabi Elisa. Dipelihara setiap ke Sunem, saudara, sampai dibuatkan kamar, dibuatkan meja untuk dia belajar, saudara ya. Jadi kebutuhan, keperluan Elisa, saudara, itu dipenuhi melalui perempuan Sunem. Kemana dia pergi, saya rasa saudaraku, Tuhan akan memelihara seperti juga Elia dipelihara oleh yaitu janda Sarfat. Itu kehidupan para nabi Tuhan. Isabel, sekalipun dia jahat penyembah berhala, tapi dia memelihara nabi-nabi palsu itu saudara. Dipelihara, dicukupi. Apapun kebutuhan nabi-nabi ini saudara, dia akan memenuhinya. Jadi kalau sekarang nabi ini sudah meninggal, istrinya bukan seorang nabi, ya. Apa yang terjadi saudara, di sini dikatakan dia terlilit dengan hutang dan tidak bisa membayarnya.
Di sini memang tidak ditulis. Ini hutang ditinggalkan suaminya atau memang ketika suaminya sudah meninggal baru dia terjerat dengan hutang, tidak ditulis. Andai kata ketika suaminya masih hidup, dia sudah terlilit dengan hutang, saudaraku, maka kita akan mengambil kesimpulan. Ada beberapa alternatif, saudara, yang bisa kita tarik dari dalamnya. Kalau memang Nabi itu masih hidup melayani dan sudah punya hutang, maka kita ambil kesimpulan. Apakah orang-orang yang dilayani selama ini tidak pernah mengerti kebutuhan Nabi ini? Yang pertama. Jadi dia mau melayani, punya persoalan, dia datang, tapi dia melupakan bahwa Nabi ini hidupnya dengan iman dan bergantung kepada Allah. Saudaraku, seperti Galatia katakan, ya, di dalam Galatia, kau melayani di tempat kudus, maka dari tempat kudus itu kau akan makan. Ya, saudaraku, tapi kita lihat di sini, kalau benar-benar suaminya masih hidup sebagai seorang nabi yang seringkali didatangi oleh jemaat, saudaraku, oleh umat Tuhan, minta pertolongan, minta doa, minta petunjuk Tuhan. Kalau dia sampai hutang, betapa orang-orang yang dilayani itu, saudara, dia tidak pernah memperhatikan kebutuhan nabi ini. Egois, bisa kikir, ya. Saudaraku, memang tidak peduli entah apapun itu, tapi ternyata nabi ini di dalam yaitu kekurangan. Bisa jadi, saudaraku, mereka kurang bisa menggunakan uang semestinya. Tidak bisa mengatur, tidak bisa memanage uang. Mungkin mereka boros, mungkin mereka menggunakan uang itu sesuai dengan keinginan hatinya. Yang dibeli, yaitu ingin dia dapatkan itu hanya keinginan dan bukan kebutuhan. Itu bisa terjadi. Jemaatnya sudah memberi, jemaatnya memelihara, tetapi saudara, mungkin dia sendiri seperti yang saya katakan tadi. Keinginan yang dia beli, keinginan, saudaraku, selalu keinginan, dan lupa bahwa Tuhan menginginkan kita prioritas itu kebutuhan bukan keinginan. Ya, saya bersaksi pernah saya pelayanan di satu tempat. Kedua suami istri ini adalah pejabat pemerintah. Ya, lalu saudaraku, ketika kita mau rehab rumah Tuhan, hanya beban yang kecil yang kami minta dari mereka, ya, beban yang kecil yang kami tanggungkan atas mereka. Istrinya datang kepada saya, maaf ya, gaji kami ini masih kecil, saya masih dibantu kakak saya. Oh ya, nggak apa-apa, saya hanya berpikir ini rumah Tuhan. Kalau engkau yang duduk di dalam rumah Tuhan, engkau memakai fasilitas rumah Tuhan untuk kau ibadat, engkau bisa melakukan banyak hal. Tapi memang kau tidak tergerak hatimu untuk memberi. Saya tidak pernah memaksanya. Saya tahu rumah Tuhan, kau Tuhan dengan caramu pasti kau akan memberi. Tetapi saudara, berapa hari kemudian, anaknya ulang tahun, sungguh saya tidak berbohong. Meja dari ujung sampai ujung penuh dengan makanan, undangan paling banyak. Saya cuma menangis dalam hati saya. Lalu satu kali saya masuk di kamarnya. Sepatu tuh seperti sepatunya Corazon Aquino. Banyak. Ya. Itu keinginan bukan kebutuhan. Sepatu satu saja bisa 5-6 tahun. Tapi kok beli sekian banyak sepatu? Karena apa? Model baru beli. Warnanya bagus beli. Semua orang sudah pakai beli. Ini contoh, ini misalnya. Jadi yang dibeli menggunakan uangnya itu karena keinginan bukan kebutuhan. Kebutuhan, bicara kebutuhan diri kita sendiri, keluarga, tapi ingat juga kebutuhan orang lain yang harus ditolongnya. Karena Tuhan berkata, aku memberkati engkau untuk menjadi, ya. Lalu kenapa ini berhutang?
Kalau suaminya masih hidup, barangkali itu yang kita bisa ambil kesimpulannya. Ya, jemaatnya kurang mengerti, yang dilayani tidak pernah tahu, saudaraku, kebutuhannya, lalu mengelola uang dengan tidak benar. Ya, saudara, lalu kita lihat ayat yang selanjutnya ini, kedua anaknya sudah mau diambil menjadi budak karena dia tidak bisa membayar hutang. Zaman dulu itu seperti itu, saudara. Kalau tidak bisa bayar hutang, berarti anak-anaknya diambil jadikan budak. Jadi kalau sampai anaknya diambil, masa depan anak-anak ini suram. Dianya hidup dalam tekanan, diperintah orang, tidak punya kebebasan untuk berkembang. Saudara, mengembangkan apa yang Tuhan taruh. Dia hanya tunduk taat kepada yaitu saudaraku tuannya, saudara majikannya. Di dalam hatinya sekalipun penuh dengan keinginan, banyak hal yang ingin dicapainya, tapi namanya seorang budak. Itu sangat-sangat menderita. Ya, ini yang dialami oleh istri Nabi yang meninggal itu, saudara. Lalu apa kata Elisa ketika dia mengadu ayat kedua? Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dia tidak berdaya sama sekali. Melihat apa yang dia miliki, jelas dia tidak akan pernah bisa membayar hutang, hanya minyak. Tidak ada sesuatu lagi yang bisa dijual untuk mencicil hutangnya ataupun membayarnya. Maka larilah dia ke Elisa, dia mengadu semua ini, saudara. Dan Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Hanya buli-buli dengan minyak. Lalu kata Elisa pada ayat selanjutnya, kalau begitu pergilah ke segala tetanggamu. Segala berarti banyak. Jangan hanya satu dua. Minta buli-buli kosong, minta buli-buli yang tidak dipakai. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Perempuan ini taat, dia lakukan, dia bertindak. Ini yang kemarin-kemarin kita bahas. Tuhan akan menolong orang yang menolong dirinya. Kau punya iman, tapi tanpa tindakan, tanpa kita melakukan sesuatu, itu nol, kata Yakobus. Kemudian yang apa yang kita pelajari di sini, saudara? Kita ini seorang yang pemurah, kita ini seorang yang baik hati. Lalu kita lihat orang lain tidak punya. Setiap hari kita jamin, saudaraku, apa yang menjadi kebutuhannya. Saudara, itu benar tapi ada tidak benarnya. Saudara lihat istilah, jangan kau kasih ikan terus tapi berikan dia pancingnya. Pernah dengar ini, statement ini? Berikan pancingnya, jangan kau kasih ikan terus. Kalau kasih terus, dia nyaman. Yang benar berikan pancing, saudaraku. Berikan dia modal, berikan dia pengetahuan. Saudaraku, berikan kepadanya, saudara, satu pelajaran-pelajaran yang membuat dia bisa bekerja melangsungkan, yaitu kehidupannya, saudaraku. Ya, saudara, apa yang bisa diberikan kepada, yaitu orang-orang yang perlu kita tolong. Ya, ada begitu banyak keterampilan-keterampilan, ya, yang saudara bisa berikan kepada orang itu, saudara, supaya kita bisa mengalihkan pemberian itu kepada yang lain lagi. Lalu orang yang selalu menerima, dia juga melakukan firman Allah, dia bisa memberi. Tidak hanya menerima terus, karena Tuhan bilang, lebih berkat apa? Amin. Amin. Loh, kalau kita bantu-bantu terus dia malas-malas, tidak pernah ada usahanya, kita salah. Kita bukan benar tapi kita salah. Jangan saudara berpikir bahwa engkau seorang yang loyal, saudaraku.
Ketika mau lihat seperti ini, yang kau lakukan adalah beri dia modal, dorong dia, kasih sesuatu untuk dia bisa melangsungkan kehidupannya dan dia bisa memberikan kepada orang lain, kepada Tuhan, sehingga kehidupan itu berubah menjadi baik. Perubahan itu hidup seperti firman Allah. Amin. Bahkan Tuhan bilang gini, kalau tidak kerja jangan makan. Di pastori ini kalau sudah ada yang malas-malas saudara, ya, kalau saya tidak tawarin makan sebulan 2 bulan kok malas terus, dia pulang mengadu. Beta sengenak tersinggung, Ibu Lis yang pernah tawarin beta makan seperti yang lain. Dan saya juga akan berkata, orang malas tidak usah makan. Karena Alkitab yang mengajar, Alkitab yang berkata, saudaraku, ya. Jadi kembali kepada yaitu Elisa. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan saudaraku sesuatu yang begitu berharga kepada perempuan ini. Kerja, cari buli-buli, baru terjadi mujizat. Ya, tidak selalu melihat mujizat dari kita yang terus memberi. Mujizat lo kemarin Cik Pola bawa beras 1 karung. Mujizat bagi saya waktu saya tidak punya ikan. Bapak Riki pancing ikan lalu dia kasih ke saya. Dia tidak sadar. Mentalnya saudaraku mental seorang peminta. Anak raja mentalnya bukan mental seperti itu. Ya, puji Tuhan saudaraku, ini yang dilakukan oleh Nabi Elisa atas tuntunan Tuhan. Karena dia itu selalu mendengar suara Allah di dalam setiap orang mengadukan persoalannya. Jangan sampai salah seperti Elifas. Menuduh Ayub berdosa padahal tidak. Ya, walaupun yang keluar perkataannya itu adalah baik dan firman. Tapi ternyata salah ditujukan kepada Ayub. Kemudian banyak contoh. Tapi kita akan baca saja dari 2 Korintus 11. Ayat 23 sampai 29. Panjang, saya tidak mau baca sendiri. Saya mau baca sama-sama. 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Sudah ada berapa di sini penderitaan yang harus Rasul Paulus alami, ya. Saudara tidak hanya sekedar baca, tapi setiap kata, setiap kalimat saudara akan perhatikan. Betapa penderitaan Rasul Paulus itu saudaraku. Ya, hampir-hampir seperti Ayub. 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Ini yang sudah kita tahu. 1 kali sesah. Berapa kali cambuk? 39. Bukan cambuk kuda yang hanya memar, merah, lecet sedikit. Tapi sekali cambuk itu saudaraku, daging-daging ini keluar. Ya. Dagingnya sudah hancur itu baru 1 kali. Tapi Rasul Paulus bilang 5 kali disesah. 1 kali sesah, 39 kali dicambuk. Ya memang dalam waktu yang berbeda. Tapi kita lihat 39 kali 5. Dia dicambuk dengan 1 kali itu pukulan. Ini daging sudah hancur. Jadi kalau 39 kali 5 ya, itu menghujam punggung sampai di batas-batas pinggul ini saudara. Saudara bisa bayangkan itu Rasul Paulus daging di belakang itu sudah tidak mulus. Cacat paling banyak. Ya, itu dialami oleh Rasul Paulus. Makanya dia bangga. Dia bilang gini, aku bangga. Parut-parut Yesus, luka Yesus, cacatnya Yesus itu ada di tubuhku. Dia bukan mengeluh, tapi dia bangga, dia bisa mengalami seperti Yesus. Ya,
Kita lanjutkan pembacaannya. Ayat 24 kita ulang. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 39. 1 kali disesah itu 39 kali dicambuk. Dia bukan berdiri bisa menggeliat ke sana ke sini, tapi dia berlutut, tangannya diikat, saudaraku, baru di situ dia dicambuk. Kalau saudara melihat langsung, bukan Paulus yang pingsan, mungkin saudara yang pingsan. Melihat hancur, darah-darah keluar. Ya. Ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Nanti saudara baca lagi lalu renungkan. Karam kapal, malam-malam gelap, ia kalau pas itu tidak berubah. Tapi kalau pas berlubang betapa menderitanya dia, pasti ada takut, khawatir, berjaga di mana kalau kapal pecah, kalau angin makin menyesatkan saya, dan banyak lagi tentu di dalam kepikirannya. Ayat 26. Dalam perjalananku, sama-sama, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Banyak bahaya yang dia temui. Nanti saudara bisa boleh rangkai sendiri itu, saudaraku, ya. Bahaya di laut itu kira-kira apa? Bisa dimakan ikan hiu, ya. Bisa terhampar, saudaraku, di lautan lepas itu karena kapalnya mungkin rusak. Saudara nanti rinci saja. Bahaya di padang gurun apa, bahaya di kota apa, bahaya di kampung apa, saudara. Ya. Itu yang dialami Rasul Paulus, dan itu masih ada lagi. Ya. 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Renungkan, nanti di rumah sekali lagi saudara akan ulang ini. Pelayan-pelayan, mana mau kerja keras kadang-kadang. Tidak ibadah, kenapa tidak? Kami di pantai sampai sore. Ini contoh, ya kan? Kenapa kemarin tidak datang pertemuan? Capek karena komsel kita baru dari rekreasi katanya. Kemanalah, ada pesta lah, apalah, saudaraku. Bagi setiap kita. Kenapa kemarin tidak ikut doa? Ini kan doa bersama. Saya capek di jalan. Ya, banyak saudara, tapi kita lihat Rasul Paulus. Ya, dia bekerja keras, berjerih lelah, saudaraku, sering tidak tidur, saudara ya. Lapar, seringkali puasa terpaksa, bahkan tidak berpakaian. Saudara bisa bayangkan ini. Kita sangat-sangat nyaman. Tidak maukah kita keluar dari zona nyaman? Kalau saudara baca Kisah Rasul 14 ayat 22, catat saja, saya tidak akan membukanya. Di sana saudaraku, murid-murid saling menguatkan dan berkata, untuk masuk kerajaan surga kau harus mengalami banyak sengsara. Tapi banyak orang Kristen tidak mau sengsara. Sengsara sedikit dia keluar dari persekutuan. Sengsara sedikit dia mengamuk, ngambek, saudaraku. Bersungut dan mengeluh. Itu yang dikatakan Tuhan. Kalau kau mau ikut aku, pikul salibmu. 10 ayat 38 dari Matius. Kau tidak layak kalau kau tidak pikul salib. Jadi orang yang tidak mau sengsara bagi Tuhan, tidak mau berkorban bagi Allah itu, saudaraku, tidak layak. Ya. Tidak layak, bukan saya yang ngomong. Matius pasal 10 ayat 38. Ya.
Kemudian kita kembali kepada 2 Korintus 11 tadi. Ayat 28. Dan dengan sama-sama, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ini tidak hanya dilimpahkan tanggung jawab pendeta, tapi saudara sebagai satu tubuh Tuhan, kukunya sakit semua rasa, tangannya patah semua rasa. Makanya kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita mata yang jeli, yang bisa melihat hal-hal yang disembunyikan orang ketika orang itu dalam kesukaran, supaya kita bisa menjadi pertolongan. Dalam suka, dalam duka, ada satu sidang Makedonia, ditekan dalam tekanan, dalam keadaan miskin, tapi dia ingin memberi lebih dari hasilnya. Ini yang luar biasa. Biasanya orang memberi 10 juta, yang bukunya 10 juta, 500.000 beri, 2 juta memberikan. Tapi sidang Makedonia, hasilnya 1 juta, dia memberi 2 juta. Ini luar biasa. Ya. Semoga kita menjadi seperti sidang Makedonia. Untuk kita melihat nabi-nabi yang berkekurangan, untuk kita melihat pelayan-pelayan seperti Rasul Paulus yang membutuhkan dukungan, saudara. Ya. Puji Tuhan, saudara, saya tidak uraikan satu persatu. Tapi saudara akan baca ulang, Rasul Paulus bilang, ini belum yang lain-lain aku tulis. Masih ada banyak hal-hal yang aku tidak tulis. Betapa saudara, segudang dunia penderitaan Rasul Paulus. Kalau cuma segudang rumah, saudara punya rumah besar, gudangnya seberapa? Saudara pengusaha, gudangnya seberapa? Tapi penderitaan Rasul Paulus ini segudang dunia. Jadi dunia besar, dan gudangnya dunia sebesar itu. Ya. Lalu kita akan lihat Ibrani pasal 6. Ayat yang ke 19. Ya, dari 18 sampai 20. Supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah. Ini penulis Ibrani, dia menasihati orang-orang Ibrani untuk bertekun dalam pengajaran, tidak goyah terhadap persoalan apapun. Jangan sampai menjadi orang yang sudah mengerti firman penuh dengan karunia lalu menyangkal lagi, saudaraku, lalu dia menasihati. Ada 2 kenyataan yang tidak pernah berubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi penulis Ibrani menghibur, menguatkan, saudaraku, memotivasi orang-orang Ibrani. Jangan lelah, jangan engkau pernah patah semangat. Apapun yang kau hadapi, kau harus tetap teguh. Karena di dalam ayat yang ke-18 tadi dikatakan, ada 2 kenyataan yang tidak pernah berubah. Dan supaya dengan kenyataan itu kau dapat dorongan, kau dapat kekuatan, kau punya pengharapan. 2 kenyataan itu adalah 1, janjinya Tuhan yang tidak pernah berubah. Di dalam persoalan-persoalan yang kau hadapi, mungkin seperti Ayub, rumah tanggamu seperti sedang hancur. Barangkali kau juga seperti perempuan yang nabi, yang istri suaminya meninggal. Saudara, Tuhan punya janji. Aku bisa menjadi suamimu, kau yang ditinggalkan oleh suami-suami. Bukan ditinggal mati, kadang-kadang suami hidup seperti suami mati karena tidak peduli. Jadi istrinya berjuang sendiri, saudara. Tapi di sini semua suami-suami yang hidup seperti firman Allah. Ya, jangan suami Anda seperti suami sudah mati, bahaya itu, saudara. Ya. Jadi dikatakan ada 2 hal yang tidak akan pernah berubah. Tuhan berjanji akan menolong engkau di dalam segala sesuatu. Apapun persoalanmu, anak-anak yang tidak punya masa depan seperti istri Nabi, yang miskin, yang tidak punya jalan lagi untuk bekerja,
Yang ditinggal istrinya seperti Ayub, istri-istri di sini tidak akan meninggalkan suaminya. Suami susah, suami jahat, setia saja seperti Abigail. Tuhan akan berperkara. Yang kedua, Tuhan bersumpah pada Abraham, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Dua ini tidak akan pernah berubah. Tuhan pernah berjanji, bersumpah demi dirinya sendiri. Aku ini Tuhan, tidak mungkin aku berdusta. Aku ini Tuhan yang menciptakan engkau, tidak mungkin aku menterlantarkan engkau. Aku ini pencipta langit bumi, tidak mungkin aku membiarkan engkau mati kelaparan. Ada banyak janji Tuhan, saudara. Dua janjinya ini tidak akan pernah berubah. Apapun masalahmu, saudara, pegang janjinya. Itu akan menguatkan kita. Di dalam ayat ini dikatakan, itu menjadi dorongan kita tetap punya pengharapan. Saat kita tidak mampu, ingat, oh Tuhan berkata menang, oh Tuhan berkata Dia pasti akan menolong aku, membela perkaraku, memperjuangkan hidup. Lalu kita akan kembali semangat, bangkit semangat kita. Kita tahu di depan ada harapan yang Tuhan janjikan. Ya, ayat 19. Pengharapan itu adalah sang yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Pengharapan kita itu kepada Tuhan itu sangat kuat, tidak akan gagal. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, tetap seperti kata Elifas, saleh hidupmu, takut akan Tuhan, itu sandaranmu, itu pengharapanmu, dan kau tidak akan kecewa ketika kau benar-benar hidup di dalam kekudusan, lalu berpengharapan kepada Allah. Karena pengharapan kita kepada Tuhan itu seperti Saul yang kuat. Tahu Saul? Tahu Saul? Kalau tidak tahu, jangkar kapalku, saudara. Saya lagi tanya pada saudara, itu jangkar itu dibuang begitu saja kan? Atau dia tersangkut di batu atau di mana untuk menahan kapal itu? Oh, buang saja. Lalu saya memang dari malam saya berpikir, jangkar sebesar apa sih bisa mempertahankan kapal yang sebesar gereja ini dari depan sampai belakang? Jangkar itu tidak sebesar yaitu teras sana, saudara. Saya belum pernah lihat jangkar sebesar rumah ini. Yang saya lihat kapal besar juga jangkarnya segitu-gitu, saudara. Tapi luar biasa, dia bisa menahan kapal itu, saudara, untuk dia tetap di situ. Hanya paling terombang ambil begini, tapi dia tidak akan pernah yaitu terlepas. Dia tidak akan pernah lepas lalu berjalan sendiri, saudara, tidak pecah. Ya, saudaraku, saya lihat jangkar ini luar biasa sekali, saudara. Pengharapan kita kepada Tuhan hebatnya seperti jangkar itu, kekuatannya seperti jangkar itu, saudaraku. Ketika kapal berlabuh, mau angin sakal, mau ombak besar, tapi saat Saul dibuang, jangkar dibuang, kapal itu, saudaraku, akan teguh di situ dan luar biasa. Itulah pengharapan kita kepada Tuhan. Di sini dibilang Saul itu sudah dilabuhkan, artinya dia sudah dibuang di belakang tabir. Siapa yang di belakang tabir? Dia adalah Yesus, dia adalah Allah kita, saudara. Jadi kalau kita berharap seperti yaitu Saul itu, saudara, yang sudah dilabuhkan, sudah dibuang di belakang tabir, artinya pengharapan kita kepada yaitu Allah yang ada di belakang tabir, yang ada di surga, maka kita akan kuat seperti kapal itu, saudara. Kita akan kuat, kita akan menang sampai waktunya. Kita memang harus beralih dari tempat itu, berlayar di tempat lain, saudara. Tapi tempat pelayaran kita saat ini sedang menuju surga. Persoalan apapun, kau pegang tali Saul, tali jangkar itu jangan kau lepaskan. Pengharapanmu, imanmu, perbuatanmu yang saleh, yang takut Tuhan, saudara, jangan lepas dari situ. Maka kita punya pengharapan, kita punya sandaran yang kuat, yaitu Yesus. Ya, jadi saya suka ngomong, satu hari bisa berdoa, aku bersandar padamu Tuhan, aku berharap akan Engkau Tuhan. Tapi selama hidup kita tidak salah, Tuhan bilang omong kosong kamu.
Saat kita takut Tuhan, kita hidup saleh. Gak usah bicara, Tuhan tahu orang ini bersandar kepadamu. Dalam semua persoalannya dia tetap tekun di dalam aku. Dia bersandar bahwa pertolongan itu akan datang daripada. Seperti Ayub katakan, dari surga aku berharap saksiku dari surga segera membela aku, dan dia akan menunjukkan kepada sahabat-sahabatku ini, aku sungguh tidak bersalah. Berapa tahun kemudian itu benar. Allah berkata kepada Ayub, doakan dulu sahabatmu. Dia berkata kepada sahabatnya, datang dulu ke Ayub, didoakan. Kau terlalu banyak berbuat salah kepada Ayub. Ayub diberkati luar biasa pada akhirnya. Perempuan tadi itu pun saudara berjual minyaknya sampai berlimpah, sampai dia memiliki kehidupan yang baru. Ya, ada harapan di dalam Tuhan. Ketika kita bersandar, berharap penuh dengan sikap hidup kita yang saleh dan takut akan Allah, bukan hanya dengan doa dan mulut. Sandaran kita, pengharapan kita sekali lagi, ketika kita hidup benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Tahun berapa saya lupa sama sekali di gereja kita nyanyi, I am surrender my life. Saya kalau nyanyi itu biar sepadan ya, saya tahu saya nangis. Pengharapan saya tidak ada di tempat lain. Pengharapan saya hanya kepada Tuhan. Saya nangis. Kalau saya percaya berserah kepada Dia, saudaraku, kapanpun saya tidak dikecewakan, tapi saya berkemenangan. Ya, puji Tuhan, ini firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita akan renungkan, dimulai dari Ayub dengan sahabat-sahabatnya, dengan rumah tangganya. Tidak mendukung Ayub, istrinya tidak lagi sehati. Ya. Sahabatnya pun saudara, jangan kita jadi sahabat seperti Ayub. Melihat sahabat kita, saudara kita, kesusahannya tidak lepas-lepas, maupun tidak berhenti-berhenti, malah bertambah. Jangan kau katakan, barangkali kau dikutuk Allah. Ya. Mari lepaskan diri kita seperti sahabat Ayub. Segala sesuatu dibawa di dalam doa, bertanyalah kepada Allah. Kenapa dia Tuhan? Dukung dia, topang dia, saudaraku. Seperti kisah Rasul tadi katakan, saling menguatkan. Ikut kerajaan, mau masuk kerajaan surga itu harus mengalami banyak sengsara. Tapi jangan goyang, jangan keluar. Kau punya pengharapan terhadap Yesus, dan kau akan menang. Berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita, jangan dihakimi waktu dia susah. Sudah susah, malah ditambah susah lagi. Ya. Kalau kita tidak punya siapa-siapa untuk mengadu, kita punya Tuhan. Kita punya orang-orang yang disiapkan Tuhan untuk bisa membantu kita, menolong kita, memberikan jalan keluar. Ya, saudaraku, ditutup mungkin dengan satu kesaksian. Ada seorang, saya lupa belakangnya nama siapa, dia seorang anak namanya William. Dia misioneri, bapaknya juga. Dia pelayanan di Tibet sana, saudara. Jadi William ini bekerja sangat keras, hampir seperti Rasul Paulus. Kadang dia kesepian, kadang dia kedinginan, kadang dia kelaparan. Dia selalu berjalan penginjilan, dan dia sempat buka sekolah di perbatasan Tibet, saudaraku ya. Tapi kemudian datanglah keturunan Ismail itu, saudaraku. Lalu akhirnya mungkin sekitar 50.000 saudara orang percaya itu dibantai. Dan William ini sendiri, saudara, dia tertimpa bangunan sekolah. Jadi dikabarkan kepada bapaknya, anakmu dibunuh katanya. Lalu bapaknya cari sekolah itu, dia ada di timbunan bangunan, sudah berdarah-darah, tubuhnya hancur. Waktu dia balik, tubuhnya yang tertelungkup, ada satu kertas yang banyak percikan darah di situ. Ada satu kata yang kalau kita perjamuan itu, Tuhan bilang ini menjadi peringatan akan Daud. Nah, jadi waktu tubuh
William ini dibalik, saudaraku, ada secari kertas yang sudah ternoda dengan darah dia, kata-katanya itu. Ya. Jadi dia juga mau katakan, ingatlah kepada martir-martir Allah, darahnya dicurahkan seperti Rasul Paulus menderita seperti itu. Tapi pada akhirnya waktu dia mati, dia terasa dia mau ke Yerusalem, dia tahu di situ dia akan mati. Dia bilang, darahku sudah hampir dicurahkan di sana. Ya. Jadi dengan kesaksian William ini, saudara, kita berdoa hamba Tuhan dimanapun mereka penginjilan. Ya, penginjilan itu tidak selalu di daerah yang nyaman, tapi kadang-kadang saudara, nyawa mereka juga terancam. Jangan di penginjilan di daerah-daerah yang belum mendengar Yesus. Kadang-kadang di kota ada begitu banyak juga martir-martir Tuhan yang harus mati dengan penderitaannya yang luar biasa. Ya. Jadi Tuhan mau katakan, ingat, ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Jadi ketika martir-martir Tuhan itu, saudara, mereka harus memberikan hidupnya seperti Rasul Paulus. Ya, tubuhnya, jiwanya, semua dia berikan kepada Tuhan. Dia persembahkan menjadi satu korban bakaran, satu korban yang hidup, saudara. Tapi dia, kenapa dia sampai mau seperti itu? Seperti William, karena cintanya kepada Tuhan itu yang pertama. Yang kedua, dia mengingat surga dan mahkota yang disediakan kepadanya, lebih daripada penderitaan yang di bumi. Ya, penderitaan di bumi, ditepu air panas, disalep, dibawa ke dokter, saudara, di berbagai yaitu cara bisa menyembuhkan. Ya. Tetapi saudara, sebagai martir Allah, ya saudara, itu sangat-sangat dihormati oleh Tuhan. Ya, saudaraku, itu sangat berharga. Jadi Rasul Paulus, William, dan martir yang lain, saudara, dia memberikan tubuhnya sebagai korban. Mau diapain, mau dibakar, mau dirajam, mau dilemparin batu, dia sudah berikan tubuhnya, jiwanya, hatinya diberikan untuk Tuhan. Kita akan belajar sampai semakin hari kita juga bertambah-tambah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Jiwa kita, pikiran kita. Saudara jangan takut, saudara juga akan menderita seperti Rasul Paulus, karena Tuhan katakan, yang kau tidak mampu, Tuhan tidak timpakan kepadamu. Ya. Mari kita berdiri. Apapun persoalanmu, Tuhan sandaranmu, Tuhan pengharapanmu yang tidak akan pernah mengecewakan. Tapi ingat, ketika engkau bersandar dan berharap kepadanya, kau harus hidup kudus, hidup sesuai firman Allah, harus tetap saleh dan takut akan Tuhan. Itu yang dikatakan sahabat dari yaitu Ayub, saudaraku, ya, itu benar. Tuhan sandaran kita, Tuhan pengharapan kita, dia pasti membela, memperjuangkan perkara kita. Tapi tidak hanya dengan mulut kita berkata, kau sandaranku, kau pengharapanku, melainkan dengan kehidupan kita yang menyenangkan hati Allah. Ketika kau jujur, ketika kau takut Tuhan, kau benar-benar menjaga dirimu tidak keluar dari koridornya Tuhan, maka Tuhan akan mengulurkan tangan menjadi pembela bagi persoalan kita. Jangan takut. Bagaimana rumah tanggamu, masa depan anakmu? Jangan gentar ketika orang tidak lagi bisa memahami tentang diri kita, justru menyalahkan kita. Kita punya Tuhan yang sanggup membeban kita, memeluk kita, menghangatkan kita, dan Dia akan memberikan jawaban yang pasti atas seluruh persoalan.